Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Hororian. Kisah misteri kali ini datang dari Arif yang berprofesi sebagai HRD di salah satu perusahaan swasta. Berikut ini adalah kisah selengkapnya. Cerita horor di kantor. Sebagai seorang rekrutmen di divisi HRD, selain harus melakukan pengenalan pertama, pulang cepat itu sangat mustahil. Apalagi jika permintaan pemenuhan karyawan sangat banyak. Maklum, perusahaan saya cabang dan anak perusahaannya ada di luar Pulau Jawa juga. Waktu berlalu dengan cepat dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Saatnya untuk membubarkan diri dari kantor. Duluan ya bro, pamit rekan-rekan di ruangan yang telah pulang satu demi satu. Tapi karena ada beberapa pekerjaan senior saya yang harus saya bantu, nggak enak juga kalau pulang duluan. Jadi saya bantu sebentar. Saat sedang asik berdua di kantor, sekitar jam 6 sore, saya mendengar suara orang sedang menumpuk buku. Buk buk buk. Ruangan saya bentuknya disekat-sekat per subdivisi yang biasa disebut kubikal. Karena saya yakin gak ada orang lain selain kami di ruangan itu, maka dengan penasaran saya nanya ke senior. Siapa itu ya? Lembur juga? Tanpa menjawab apa-apa, senior saya langsung shutdown komputer dan mengajak saya pulang. Karena saya masih baru mungkin, jadi dia takut saya shock di awal. Setelah keluar dari pintu ruangan menuju lift, kami melihat ada seorang laki-laki masuk lebih dulu ke dalam lift. Karena lift di kantor saya sekali jalan, dari lantai 30 harus turun ke lantai 1 dulu. Baru naik lagi sampai lantai 30. Senior saya tidak mau menunggu lama sehingga ia langsung lari dan memencet tombol lift. Kami berpikir karena baru ada yang masuk pasti bisa langsung kebuka kalau belum turun liftnya. Kebetulan liftnya terbuka dan kami langsung masuk. Tapi anehnya, di dalam lift itu hanya ada kami berdua. Kami pun saling bertanya, kemana laki-laki tadi yang masuk duluan? Mungkin salah lihatkah? Jawabku dengan pikiran positif. Kami pun membicarakan hal lain untuk mengalihkan pikiran. Tiba-tiba di display panel, nomor 24 menyala dan pintu lift terbuka. Saya sih mikirnya mungkin ada orang yang mau masuk. Saya bergeser ke samping senior saya untuk memberikan ruang buat yang mau masuk, tetapi senior saya terlihat sedikit pucat. Belum sempat saya tanya ada apa dengan dia, pintu lift keburu kebuka. Bisa kamu bayangkan apa yang kami lihat saat pintu terbuka? Ternyata ada tukang sate lagi bakar sate. Kami melihat seorang wanita dengan baju warna putih lusuh dengan wajah pucat. Ia menatap kami dengan melotot dan tersenyum kepada kami. Ia berdiri tepat di luar depan pintu lift. Kami terdiam terpaku tanpa sepatah kata pun dan menatap sosok itu kira-kira 10 detik lamanya. Dan akhirnya lift tertutup. Kemudian secara otomatis turun kembali. Setelah sampai di lantai 1 dan duduk sebentar di lobi, kami masih terdiam. Hingga senior saya memulai pembicaraan. Kalau lantai 24 itu ruangan kosong. Sudah 4 bulan belum ada yang menyewa lagi. Kata orang-orang, pintu lift suka terbuka sendiri di lantai 24. Padahal tidak ada yang pernah memencet tombol panel pintu lift nomor 24.
Yang menjadi misteri adalah siapakah yang menekan tombol pintu lift nomor 24 tersebut. Mungkin ada yang mau kenal sama lu? Maklum, tradisi perusahaan kalau karyawan baru itu harus kenalan dengan seluruh penghuni di kantor ini, kata senior saya memecah suasana sambil sedikit bercanda. Ya, tapi nggak gitu juga lah, jawab saya sedikit shock. Setelah sedikit tenang duduk di lobi, kami pun pamitan dan pulang ke rumah kami masing-masing. Saat di kosan, saya sempat teringat kejadian saat di lift tadi. Tapi saya tetap berpikir positif dan coba menenangkan diri. Saya berpikir kalau makhluk itu pasti ada di tempat manapun. Pagi pun datang menjelang, dan saya terbangun oleh jam waker untuk bersiap berangkat ke kantor. Setelah sampai di kantor, senior saya sudah datang duluan dan ia meminta saya untuk bertanya pada salah satu manajer tentang job rekrutmen. Sebelumnya senior saya sudah ngecek, tapi manajernya belum datang. Dengan malu-malu, saya masuk ke sebuah ruangan yang sedikit redup. Belum datang semua karyawannya, jadi lampu belum dinyalakan semua. Saya celingak-celinguk, mencoba mencari manajer itu. Tiba-tiba saya ditanya oleh seseorang di situ, "Cari siapa, Pak?" "Cari Pak Gatot," jawab saya. "Oh, Pak Gatot belum datang," jawabnya. Di ruangan itu saya melihat hanya ada 3 orang. 2 orang laki-laki yang salah satunya sedang ngobrol dengan saya, dan 1 orang lagi perempuan memakai baju putih, tapi menghadap tembok sambil menyisir rambutnya yang panjang, kira-kira 1 meter. Akhirnya saya kembali ke ruangan HRD dan bilang ke senior kalau Pak Gatot belum datang. Dan di ruangannya cuma ada 3 orang, yang satunya perempuan. Senior saya langsung natap saya dan bilang kalau staf Pak Gatot semuanya laki-laki. Saya pun terdiam sejenak dan coba berpikir positif. Mungkin ada karyawan perempuan yang sedang mampir ke ruangan itu. Siangnya saya disuruh ambil berkas ke lantai 26. Karena nunggu lift lama, maka saya putuskan lewat tangga darurat. Karena dari lantai 28 ke lantai 26 tidak akan terlalu capek. Setelah ambil berkas, saya kembali dan mencoba lewat tangga darurat. Saat naik lewat tangga, saya melihat ada seorang anak kecil lari dari pintu lantai 27 ke arah tangga menuju lantai 28. Karena penasaran anak siapa itu yang main-main di tangga, saya melangkah dengan cepat untuk melihatnya. Namun, tidak ada siapa-siapa. Mungkin anak itu sudah naik karena dia lari, pikir saya. Saya melanjutkan menuju lantai 28. Ketika saya mau melangkahkan kaki naik tangga, tiba-tiba muncul sosok tinggi besar dengan pakaian lengkap seperti tukang bangunan. Badan saya terasa lemas dan berkeringat dingin saat ia berdiri tepat di ujung tangga atas. Sosok itu berdiri dengan tegak tanpa kepala. Tangan kanannya menenteng kepalanya yang masih terpasang helm proyek berwarna kuning. Dari leher kepala itu menetes darah segar, seperti baru dipenggal. Mungkin sekitar 20 detik, sosok itu tetap berdiri dan tidak menghilang seperti di sinetron. Saya memaksakan memutar badan untuk keluar dari pintu lantai 27. Setelah keluar dari pintu, saya langsung bertemu Mas Edi, supervisor. Saya langsung ceritain semuanya. Dia tersenyum dan bilang, "Oh, sudah kenalan toh. Tenang aja bro, dia nggak gigit kok." Saya cuma diam karena shock melihat dia cengengesan seperti biasa dengan hal yang seperti itu. Sekian untuk cerita horor kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.